Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi di dalam renungan harian HKBP Resort Maranatha Rawalumbu. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini, Rabu 1 September 2021 dari 1 Korintus 3 ayat 11. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Dasar dan bangunan. Dasar dan bangunan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, topik untuk bulan September dari almanak gereja kita HKBP adalah hidup dalam bimbingan Allah. Hidup dalam bimbingan Allah. Yesus adalah satu-satunya dasar, satu-satunya pondasi yang harus mendasari setiap kehidupan kita, yang mendasari setiap pekerjaan kita, yang mendasari setiap pelayanan kita. Dasar yang kuat itu tentu harus kita lanjutkan seperti dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Orang lain membangun terus, kita membangun terus, membangun jemaat biar semakin bertambah-tambah, biar semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Suatu saat dikatakan apa yang kita kerjakan akan diuji. Apakah kita membangunnya dengan bahan yang baik, dengan bahan yang tepat, dengan bahan yang berharga, atau dengan bahan yang kurang berharga? Apakah kita sungguh-sungguh di dalam bimbingan Tuhan, di dalam kepercayaan yang benar, di dalam iman yang benar ketika melakukan setiap pelayanan kita, setiap pekerjaan kita, setiap langkah hidup kita? Apakah kita melakukannya dengan sesungguh-sungguhnya, dengan penyerahan diri kepada Tuhan, ataukah hanya sekedar saja, hanya sembarangan saja, atau tidak menganggapnya sesuatu yang berharga? Baik kamu berjalan, baik kamu duduk, apapun yang kita lakukan, hendaklah untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan yang lain, tetapi memuliakan Tuhan. Dan setiap orang yang memuliakan Tuhan, yang meninggikan namanya, bagi mereka lah akan diberikan upah yang besar. Bagi setiap orang yang mendasarkan hidupnya di dalam Tuhan, di dalam iman yang benar, di dalam firman yang murni, bagi mereka lah akan disampaikan, yaitu, hai kamu hamba yang baik, terimalah upahmu, terimalah sukacita, masuklah ke dalam perjamuan yang besar itu, yang disediakan anak domba Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada banyak hikmat yang dikenal dunia ini, pengetahuan, filsafat dan lain sebagainya, tetapi kita lebih mengutamakan Tuhan. Jika kita takut akan Tuhan, maka disitulah awal daripada pengetahuan daripada Dia yang
menciptakan segala sesuatu. Pengetahuan yang membawa kepada kehidupan, bukan kepada kepandaian dunia, tetapi kepada hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga ketika pada masanya, ketika Yesus datang kedua kalinya ke dunia ini, orang-orang yang mendasarkan hidupnya di dalam Tuhan, bukan di dalam hikmat manusia, maka Yesus akan memberikan upah yang besar. Tetapi bagi mereka yang mendasarkan hidupnya di dalam hikmat manusia, hikmat duniawi, mereka akan menerima hukuman, sebab mereka mengabaikan yang daripada Tuhan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita senantiasa belajar di dalam kehidupan kita ini untuk mengasihi Tuhan. Mari kita merenungkan firman-Nya siang dan malam, sebab orang-orang yang demikianlah yang berbahagia. Di dunia ini mereka akan senantiasa berpengharapan, terlebih nanti ketika Yesus datang kedua kalinya, mereka akan menerima kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikianlah kami seharusnya mendasarkan hidup kami kepada kebenaran yang telah Tuhan sampaikan melalui para hamba-hamba-Mu, para nabi, dan bahkan yang telah dituliskan di dalam kitab suci kami. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, biarlah mereka semakin kuat, semakin berpengharapan menghadapi segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan mereka masing-masing, kesulitan-kesulitan dan bahkan pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Mereka akan menjadi kuat ketika mendasarkan hidup mereka di dalam Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Di